Rudal anti kapal YJ-12 memberi Indonesia kemampuan untuk menyerang target laut dari jarak hingga 400 km, yang merupakan jangkauan sangat jauh dibanding rudal sekelasnya. Dengan kata lain, rudal ini membuat kekuatan maritim Indonesia jadi lebih berbahaya, karena bisa menghantam kapal musuh dari jarak yang sangat aman dan jauh. Para pencinta alutsista dan terutama pencinta rudal sejati, di tengah hebohnya kabar soal Indonesia yang sedang melirik jet tempur J-10 buatan China, ternyata ada kabar lain yang tak kalah panas. Bukan cuma jet tempur yang menarik perhatian, tapi juga salah satu senjata paling menakutkan di lautan, rudal anti kapal YJ-12. Nah, kalau mendengar kata rudal anti kapal, pasti langsung terbayang sesuatu yang besar, cepat, dan meledak. Tapi sabar dulu, kita bahas pelan-pelan biar nggak salah paham. Menurut laporan dari Jens tanggal 16 Oktober 2025, ini sumbernya kredibel banget di dunia pertahanan, Kementerian Keuangan RI ternyata udah ngasih lampu hijau buat mendanai pembelian 3 sistem pertahanan utama dari China. Bukan 1, tapi 3, dan semuanya cukup bikin heboh. Pertama, tentu saja si jet tempur J-10, yang belakangan jadi bahan pembicaraan hangat di media sosial. Kedua, kapal cepat rudal Hubei Class, atau yang dikenal juga sebagai Type 22. Ini kapal kecil tapi galak, mirip seperti motor tempur di laut, bisa ngebut dan nembak rudal di waktu bersamaan. Dan ketiga, ini dia bintangnya, rudal anti kapal YJ-12, atau versi ekspornya yang disebut CM302. Bayangkan, Indonesia berencana membeli versi daratnya untuk pertahanan pantai. Artinya, kalau ada kapal musuh nekat mendekat, tinggal klik, rudalnya langsung meluncur dari darat, menembus udara, dan menuju target dengan kecepatan yang bikin pilot musuh berpikir 2 kali buat datang ke perairan kita. YJ-12 ini dibuat oleh KSAIC, singkatannya panjang, China Aerospace Science and Industry Corporation. Perusahaan besar yang ngurus hal-hal berbau roket dan rudal di sana. Dan ini bukan rudal sembarangan, teman-teman. Targetnya bukan kapal nelayan atau kapal feri. YJ-12 dirancang untuk menumbangkan kapal perang, bahkan kapal induk sekalipun. Lembaga think tank asal Virginia, Amerika Serikat, yaitu Missile Defense Advocacy Alliance, pernah menyebut YJ-12 sebagai rudal anti kapal dengan jangkauan terjauh di dunia. Jaraknya 400 km. Cepatnya Mach 3 atau sekitar 3.700 km per jam. Bayangkan, kecepatan segitu tuh kalau di darat udah bisa dari Jakarta ke Surabaya dalam waktu ya kira-kira 10 menit aja. Tapi jangan dicoba, kecuali Anda rudal. Nah, yang bikin Amerika agak was-was, dan ini serius. Mereka menyebut YJ-12 sebagai salah satu rudal paling berbahaya yang pernah dibuat oleh China. Karena dengan jarak sejauh itu, kapal induk sekalipun nggak bisa santai lagi di tengah laut. Awalnya, rudal ini didesain untuk dilepaskan dari pesawat bomber H-6K milik Angkatan Udara Cina. Tapi ya namanya Cina, kalau udah bisa bikin satu versi, mereka nggak berhenti di situ. Sekarang YJ-12 punya varian yang bisa diluncurkan dari mana aja, udara, darat, sampai laut. Fleksibel banget, udah kayak gadget militer multifungsi. Bahkan, banyak kapal perang Angkatan Laut Cina sekarang udah pakai rudal ini sebagai senjata utamanya. Dan uniknya lagi, YJ-12 bukan cuma cepat dan jauh, tapi juga pintar. Dia bisa bermanuver, berbelok-belok menghindari serangan musuh, sebelum akhirnya menghantam targetnya dengan akurasi tinggi. Ibaratnya, rudal ini bukan cuma kenceng, tapi juga licin. Musuh mau nembak balik pun bisa kecele karena si rudal ini udah keburu ngeles duluan. Sekarang mungkin muncul pertanyaan di benak banyak orang. Kenapa sih Indonesia sampai tertarik dengan rudal YJ-12 ini? Emang seberapa penting buat kita? Nah, disinilah poin menariknya. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau dan jalur laut strategis butuh sistem pertahanan pantai yang kuat. Apalagi kalau kita bicara soal Laut Natuna, Selat Melaka, atau wilayah-wilayah yang sering jadi ajang lalu lintas kapal asing. Disitulah rudal seperti YJ-12 bisa jadi game changer. Bayangkan, kalau pantai-pantai strategis kita dipasangi sistem rudal berkecepatan Mach 3 seperti YJ-12, maka siapapun yang nekat masuk tanpa izin bisa langsung terdeteksi dan ya cukup bilang begini,
mereka nggak akan sempat bilang, "Permisi." Selain itu, langkah ini juga bisa jadi pesan tegas buat kawasan bahwa Indonesia serius memperkuat pertahanannya. Selama ini, kita cenderung bermain aman, beli alutsista, tapi pilih yang netral. Nah, keputusan untuk mulai menjejati sistem persenjataan China seperti YJ-12 ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai lebih berani untuk diversifikasi sumber pertahanan. Tapi tentu, keputusan ini juga nggak lepas dari berbagai pertimbangan. Ada yang bilang, "Loh, kenapa nggak beli dari barat aja?" Masalahnya, sistem rudal semacam ini kalau dari negara-negara barat, selain mahal juga biasanya dibatasi dalam hal teknologi dan jangkauan. Sementara China dengan YJ-12-nya menawarkan kemampuan besar dengan harga dan paket kerjasama yang lebih fleksibel. Bahkan, kalau benar jadi dibeli, ini bakal jadi pertama kalinya Indonesia mengoperasikan rudal berkecepatan hipersonik untuk pertahanan pantai. Itu artinya, level pertahanan maritim kita akan naik kelas. Dari yang tadinya hanya mengandalkan rudal subsonik seperti Exocet atau C-802, sekarang bisa punya senjata yang bisa mengejar, bahkan mengunci target dalam waktu beberapa detik saja. Tapi jangan salah, punya rudal sekeren ini bukan berarti langsung bisa dipasang dan ditembak begitu aja. Sistem seperti YJ-12 butuh infrastruktur pendukung yang mumpuni, mulai dari radar deteksi jarak jauh, sistem komunikasi militer, hingga kru yang benar-benar terlatih. Karena ya, kalau salah pencet tombol bisa-bisa bukan kapal musuh yang kena, tapi kapal nelayan sendiri yang lagi mancing cumi. Dari sisi geopolitik, langkah ini juga cukup menggelitik. Karena setiap kali Indonesia mendekat ke China dalam hal pertahanan, pasti ada pihak lain yang mulai gelisah, terutama Amerika Serikat. Bayangkan, negara di jantung Asia Tenggara yang punya posisi strategis di jalur pelayaran internasional, tiba-tiba punya rudal jarak 400 km buatan China. Itu seperti tetangga yang tadinya punya bambu runcing, sekarang tiba-tiba pasang roket di pagar rumahnya. Tapi di sisi lain, langkah ini juga menunjukkan bahwa Indonesia berusaha menjaga keseimbangan. Kita tetap beli dari barat, tapi juga enggak menutup diri dari timur. Dan itulah strategi yang selama ini disebut politik bebas aktif. Bebas menentukan arah, aktif menjaga stabilitas kawasan. Kalau benar proyek pembelian YJ-12 ini berjalan mulus, maka dalam beberapa tahun ke depan, pertahanan pantai Indonesia bisa dibilang salah satu yang paling menakutkan di Asia Tenggara. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, dari Natuna sampai Biak, setiap titik penting bisa memiliki kemampuan serangan balik terhadap kapal musuh dalam hitungan menit. Dan satu hal yang menarik, sistem seperti YJ-12 ini juga bisa jadi pendorong bagi industri pertahanan dalam negeri, karena biasanya setiap pembelian besar dari luar negeri selalu disertai dengan transfer teknologi. Jadi bukan cuma beli rudalnya aja, tapi juga belajar cara merawat, bahkan mungkin nanti bisa bikin komponennya sendiri di dalam negeri. Kalau skenarionya berjalan sesuai rencana, maka bukan nggak mungkin suatu saat Indonesia bisa punya sistem rudal pantai buatan sendiri, hasil pengembangan dari pengalaman mengoperasikan YJ-12 ini. Dan kalau itu sampai terjadi, wah, bakal jadi babak baru dalam sejarah militer kita. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.